Kumpulan khotbah lama. Selamat datang di saluran kami. Di channel ini, kami akan memperkenalkan Anda, khotbah-khotbah lama dan bermakna dari para pendeta dan pembicara terkemuka. Ini adalah pelajaran abadi yang tidak lekang oleh waktu dan menginspirasi hidup kita. Kumpulan khotbah lama ini dibawakan oleh Pendeta Petrus Agung Purnomo. Judul khotbah, Jaga Reaksi Hati Kita. Khotbah lama ini diabadikan pada hari Rabu, tanggal 26 Juni tahun 2003. Khotbah ini sudah berumur 20 tahun namun firman Tuhan selalu baru dan tidak ada yang usang. Ayat nats khotbah diambil dari Yohanes pasal 6, ayat 1, sampai 15. Jaga reaksi hati kita sewaktu ada masalah. Bagaimana Anda mengatasi masalah yang Anda hadapi, reaksi hati kita yang akan diperhitungkan Tuhan. Akhir kata, jangan lupa channel kami, like dan subscribe dan bagikan video ini kepada mereka yang Anda cintai. Mari bersama-sama tumbuh dalam iman dan menjadi berkat orang di sekitar kita. Tuhan memberkati. Bukan hanya Engkau bawa kami keluar dari Mesir, tapi Mesir di dalam kami juga dikeluarkan dari hidup kami. Terima kasih Bapa, kemuliaan hanya bagi Yesus. Nama minta berikan roh hikmat, wahyu dan pengertian di tengah-tengah kami. Karena hanya itu yang membuat kami bisa mengerti semua bagian firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus dan semua kita berkata, amin. Silakan duduk saudara. Mari kita buka firman Tuhan dalam Yohanes pasal yang ke-6. Saya akan membaca buat Anda dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Ada beberapa hal yang indah yang kita bisa belajar di sini. Yohanes pasal yang ke-6, mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia atau menguji dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput." Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Nah, saya mau tunjukkan ada 4 kebenaran yang Tuhan mau bagikan buat Anda pada petang hari ini. Yang pertama, kalau Anda belajar dari nats ini, kita mengerti begini.
Setiap kali ada pertanyaan yang Tuhan ajukan, saya bisa minta tolong whiteboardnya ya. Setiap kali Tuhan mengajukan sebuah pertanyaan, sesuatu yang membutuhkan akan solusi, sebenarnya kita harus mengerti begini. Itu waktu di mana Tuhan menguji hati kita, tapi di balik semuanya itu, kabar baiknya adalah Dia sudah tahu apa yang hendak Dia lakukan. Nah, Anda harus mengerti begini, saudara ya. Nanti kelak dalam kerajaan sorga, ketika Anda berhadapan dengan Tuhan itu, saudara tidak akan ditanya begini, kamu praise and worship sudah berapa session? Enggak, saudara. Yang muncul dalam rekodnya Tuhan itu, bukan apa yang kita lakukan, tapi yang muncul sebetulnya adalah buah-buah roh kita. Nanti pada waktu Anda di hadapan Tuhan, yang muncul bukannya betapa indahnya suasana ketika engkau mimpin pujian, tapi ketika engkau memberikan hidupmu waktu itu, apakah dengan hati yang tulus engkau menyembah Tuhan, atau sedikit ada gayanya? Ngerti saudara? Begitu engkau sedikit bergaya, Tuhan berkata begini, ya nilainya sedikit waktu itu. Loh Tuhan, tapi semua diberkati. Ya tapi lu terlalu banyak gaya untuk dirimu sendiri. Karena ini ada kesaksian. Makanya kalau Tuhan mengajukan pertanyaan, apakah berupa pertanyaan yang verbal terucapkan atau sebuah masalah atau peristiwa yang butuh solusi jawaban, Anda mesti hati-hati. Karena nanti reaksimu apa, itulah yang direkam dalam kerajaan surga. Ada seorang oma di Semarang, saya pernah cerita nih mungkin, tapi saya ulang buat Anda. Oma ini bertahun-tahun tidak mau jadi Kristen. Dia nyimpan kepahitan dengan bekas suaminya yang sudah meninggal lama. Tapi akhirnya dia jadi anak Tuhan juga, dia bertobat, dia lahir baru. Tapi dia masih nyimpan perasaan dongkolnya dengan bekas almarhum suaminya. Nah oma ini karena sudah tua, yang dia buat apa? Tugasnya hanya jagain cucu. Nah ketika dia jaga cucunya, dia ajari cucunya untuk mulai baca Alkitab, dia mendoakan cucunya, hanya itu yang dia buat. Jadi singer kagak laku, song leader apalagi, maklum sudah umur 70 tahun saudara. Mau khotbah gak bisa, mau apapun gak bisa. Pokoknya dia ngerjakan pekerjaan itu dengan setianya luar biasa. Menjelang matinya, memang akhirnya dilayani oleh hamba Tuhan, dia bisa mengampuni almarhum suaminya. Dia mengucapkan Tuhan aku mengampuni dia. Begitu dia mengampuni, gak lama Tuhan panggil pulang. Nah dia punya seorang cucu yang peka. Dan seringkali bisa dapat penglihatan. Nah waktu ini omanya berangkat, cucunya ini lihat waktu omanya berangkat, disambut malaikat, dijemput Tuhan. Rumahnya diberi bagus sekali. Lalu ini cucunya lihat itu, kemudian ada penjelasannya. Malaikat berkata begini, walaupun singkat, buah-buahnya bagus. Dia melayani cucunya dengan tulus, dengan kasih. Setiap pengorbanannya itu Tuhan hitung. Tidak pernah ngomel, tidak pernah menggerutu. Jadi ada kasih yang keluar. Banyak oma jaga cucunya sambil marah-marah. Anakku tidak tanggung jawab, berani punya anak, aku yang suruh jaga. Sama toh jaga cucu, tapi itu buahnya kecut saudara. Bahkan mungkin pahit dan beracun. Yang ini tidak, jaga cucunya dengan begitu manis, begitu baik. Jadi buahnya, kasihnya keluar. Ternyata itu pahalanya gede sekali. Memang katanya, kata cucunya, oma sekolah lagi. Loh sekolah apa? Kelas pengampunan saudara, karena cukup lama susah mengampuni, disekolahin lagi di sana. Tapi saya mau katakan begini, setiap kali Anda menghadapi sesuatu, yang engkau mesti perhatikan begini, reaksimu apa? Walaupun fisik kita bisa tampil begitu baik, fisik kita mau melayani, kita mau mendoakan, tapi yang di dalam yang dibaca Tuhan sebetulnya. Iya toh? Nah Anda mesti perhatikan, ini reaksimu ini penting. Yesus tanya ke mereka,
Bagaimana kita bisa memberi mereka makan? Langsung yang keluar dari pikirannya orang berkata, uang 200 dinar, beli roti nggak cukup. Tapi Alkitab mengatakan, itu dikatakan Yesus untuk mencobai murid-muridnya. Supaya tahu reaksinya apa. Anda kalau menghadapi persoalan, ada orang menekan saudara, menfitnah saudara, perhatikan reaksimu apa. Alkitab berkata kalau hidung ditekan, yang keluar apa? Darah. Susu ditekan, yang keluar apa? Keju yang keluar. Kalau hidup ditekan, yang keluar apa? Nah itu yang bergema kuat dalam kerajaan surga. Makanya Tuhan berkatakan nanti ada banyak orang sudah ngusir setan, buat mujizat, dia bilang, aku tidak kenal engkau pembuat kejahatan. Sebab bisa loh, orang sambil dipakai Tuhan, karena dia terima karunia, ya toh, dipakai kelihatan dipakai luar biasa. Tapi ternyata motivasinya jahat dalam pandangan Tuhan. Anda menggunakan akan apa yang Allah berikan dengan tujuan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Memang kelihatannya luar biasa, sementara. Tapi buah itu tidak pernah bisa ditipu, akan keluar apa adanya yang di dalam kita. Makanya saudara hati-hati. Pak, saya sudah ikut PW kok. Lah ikutmu itu maksudnya apa? Apakah karena memang engkau ingin memuji Tuhan, atau mau ketemu dengan seseorang, atau cari bisnis? Si A kok getol ya, kalau aku juga getol, siapa tahu dia percaya aku dapat utangan baru. Itu PW-mu gak ada gunanya saudara. Itu cuman lobby untuk dapat utangan baru. Di hadapan Tuhan tidak nyaring bunyinya sebetulnya. Kemarin baru ada teman dari Finland cerita, ini dongeng lah, tapi bagus sekali. Di sebuah biara, ya, tinggal para biarawan, laki-laki semua. Dan mereka itu kerja seperti biasa. Tapi setiap tahun sekali pada malam Natal, selalu mereka buat acara khusus. Tapi khususnya pun tidak terlalu istimewa. Kenapa? Karena selalu pada waktu itu, dari sekian banyak biarawan, hanya satu biarawan yang berani nyanyi lagu Natal katanya. Dan suaranya falesnya luar biasa. Yang lain juga fales, tahu diri mungkin saudara, atau takut nggak tahu, pokoknya nggak berani nyanyi. Cuman satu ini biarawan tua, nyanyi lagu Natal setiap malam Natal. Begitu dia nyanyi, semua orang geleng-geleng di desa itu, ya begini kok nyanyi katanya. Sampai beberapa tahun terjadi, datang seorang biarawan muda. Suaranya suara soprano yang luar biasa. Biasa tampil di operet yang luar biasa. Kalau nyanyi itu membuat bulu roma berdiri. Rambut jadi keriting semua, dengar suaranya. Dan sejak waktu dia muncul, dia coba suaranya. Semua biarawan berkata, mulai Natal tahun ini, yang tua harus diganti dengan yang muda. Dan Natal waktu itu luar biasa dipadati orang karena mereka mendengar ada seorang penyanyi operet yang hebat jadi biarawan dan akan menyanyi pada malam Natal. Dan waktu dia nyanyi dengan suara yang melengking tinggi, semua orang nangis karena terharu, kadang-kadang tercekik rasanya karena ingin ikuti nadanya, tidak bisa saudara. Dan malam itu malam yang spesial bagi mereka. Sebelum tidur, pemimpin biarawan itu didatangi malaikat. Gabriel datang. Lalu ini biarawan kaget. Gabriel datang. Ada apa? Apakah ada pesan untuk Maria lagi? Seperti 2000 tahun yang lalu? Tidak katanya. Aku hanya diutus Tuhan. Mengapa malam ini tidak ada lagu Natal? Kaget ya. Ada, bagus sekali. Dia bilang, tapi surga tidak dengar apa-apa. Tuhan rindu dengan yang biasanya dinyanyikan. Nah, saudara, Tuhan rindu falesnya? Tidak. Saya percaya nanti di surga dibenahi itu pita suaranya. Tapi Tuhan rindu ekspresi hati si biarawan tua. Yang walaupun fales suaranya, murni dan tulus hatinya. Tapi yang muda, indah suaranya, sombong batinnya, dia membuktikan aku bisa menyanyi dengan hebat. Anda mengerti, setiap kali
kita menghadapi apapun dalam kehidupan kita, Anda mesti perhatikan ini, jaga reaksi hatimu. Sebab itu nanti yang muncul di hadapan Tuhan. Karena saudara bisa ngomong kelihatannya betul, baik, tapi sebetulnya di depan Tuhan bisa salah. Contoh, Anda punya anak, nakalnya luar biasa, ya kan? Anda bisa berkata begini, bertobat, kalau tidak masuk neraka kamu. Itu perkataan bertobat, kalau tidak kamu masuk neraka, itu betul enggak sebetulnya? Betul toh? Orang kalau tidak bertobat, mati masuk neraka. Tapi di depan Tuhan bisa salah. Itu gemanya kayak ngutuki, saudara. Dari hati yang pahit, karena anaknya tidak pernah bisa bertobat, keluar perkataan gitu. Engkau bisa berkata, aku kan ngomongnya benar Tuhan. Dia berkata, tapi hatimu tidak benar. Ngerti, saudara? Engkau bisa nasihati orang banyak, tapi motivasi gema yang di dalam ini loh saudara, yang tidak pernah bisa ditipu. Dan itu yang terekam di hadapan Tuhan. Jadi ketika Yesus dalam kehidupanmu mengajukan satu hal dalam hidup saudara, perhatikan reaksi hatimu. Engkau bisa senyum dengan manis, batinmu bisa berkata kurang ajar ini orang. Di depan Tuhan yang terekam adalah nanti engkau lihat sambil nyalami orang engkau berkata kurang ajar engkau. Tuhan aku gak begitu, dalammu begitu. Yang luarnya aku tidak butuh lihat, sebab Allah melihat hati kita. Makanya Anda boleh pintar berpura-pura dengan manusia, silahkan kalau Anda punya bakat dari pemain sinetron, boleh. Tapi di depan Tuhan tidak ada gunanya, sebab semua terekam apa yang di dalam hati kita. Yang pertama. Yang kedua, kalau Anda perhatikan, ketika mereka sebetulnya membutuhkan sesuatu, inilah awal dari mujizat dalam kehidupan kita. Kalau Anda perhatikan, lihat pada ayat yang ke-9. Mujizat dimulai dengan kalimat ini. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Nah, perhatikan yang kedua. Lihat bahwa ada kata di sini dan kata apa artinya, atau dengan kata lain tidak berarti. Terlalu banyak orang Kristen yang tidak menyadari bahwa ketidakberdayaan kita itu sebetulnya akan jadi luar biasa ketika di tangan Sang Pencipta. Banyak orang berkata, Pak saya nggak punya apa-apa. Salah. Mesti ada sesuatu. Tapi nggak berarti Pak, itu betul. Hanya masalahnya Anda serahkan ke tangan siapa. Kalau Anda lihat semua mujizat di Alkitab, Tuhan selalu suka pakai yang tidak berarti, yang bahkan tidak dianggap oleh dunia. Janda Sarfat hanya punya tepung segenggam dan minyak sedikit. Janda yang punya utang banyak hanya punya minyak dalam buli-buli kecil. Selalu mereka hanya punya sesuatu yang tidak berarti. Untuk mengalahkan Goliat hanya butuh batu licin yang dipakai cuma 1 dan cukup itu untuk membunuh raksasa. Ketika membuat mujizat di Kana yang dibutuhkan cuma air, semua yang kelihatannya tidak ada artinya. Selalu Tuhan hobinya memakai yang tidak berarti. Persoalannya adalah, apakah saudara mau menyerahkan itu dalam tangan Tuhan? Kemarin saya ceritakan, di tempat kami itu ada satu ibu yang lahir baru. Lihat anaknya nakal, bertobat, dia lahir baru. Bukan orang Kristen, saudara. Saya cerita ya, Yesus kita luar biasa. Di sidang belasan tokoh mereka. Diajukan banyak pertanyaan, dia jawab. Ini orang buta huruf, tidak sekolah. Dia bisa jawab begitu hebat, saudara. Sampai mereka berkata, kamu diajari ya cara jawabnya? Tidak. Karena mereka tidak tahu, Yesus pernah berkata, kamu kalau di sidang jangan mikirkan pembelaan, nanti Roh Kudus akan ngajari kamu. Jadi begitu rupa di sidang berkali-kali, hari berikutnya diundang kelompok ibu-ibu di kampung. Di sidang lagi. Tetap dia berkata, enggak. Kalau kamu diusir dari kampung ini, ya pindah. Berani itu saudara.
keluar rumah diludahi orang. Terakhir begitu. Tapi ini orang berkata, Tuhan, aku gak punya apa-apa. Biar engkau jadi pembela. Anda tahu Tuhan Yesus luar biasa. Dia makan di Kentucky Fried Chicken, saudara. Dapat undian 2 tiket ke Singapura pulang pergi. Baru ini saya dengar, luar biasa. Sekampung itu, dari kampung itu berdiri zaman Mojopahit mungkin, saudara. Sampai hari ini belum pernah ada orang kampung itu keluar negeri. Ini orang pertama, anak Tuhan, keluarga anak Tuhan pertama, dapat undian Kentucky Fried Chicken, terbang ke Singapura, suami istri berdua, dibayari oleh Yesus Kristus Tuhan. Anda bisa lihat tuh, siapa yang buat, apakah gereja bisa ngatur undian Kentucky Fried Chicken? Apa hubungan kalian dengan Kentucky Fried Chicken? Tapi Anda lihat, di tangan Tuhan yang sederhana jadi luar biasa. Saya pernah punya pengalaman menarik. Zaman saya kecil, kalau Anda masih ingat dulu, ada di TV itu acara bagus. Yang mimpin itu Tino Sidin. Anda tahu Tino Sidin? Tukang gambar luar biasa. Ada satu kejadian yang tidak pernah saya bisa lupakan seumur hidup saya. Dia suruh seorang anak membuat sebuah coretan. Saya beri contoh begini. Dia bilang, coba coret apapun. Ini anak kecil, dia coret. Wah. Terus dia berkata, apa artinya ini? Gak ada artinya. Gak ada artinya. Dia dengan tenang, saya tadinya cukup tegang juga saya lihat, ini anak suruh nyoret. Dia berkata begini, setiap coretan kita punya makna. Ya toh kalau coretan begini sekolah ya 0 saudara ya. Tapi setiap coretan kita itu punya makna. Ini kan orang seperti maestro, tukang gambar yang luar biasa. Saya tidak mengatakan diri saya maestro, saya hanya kadang-kadang suka gambar saudara. Tapi saya mau tunjukkan kepada Anda sesuatu. Saya masih ingat itu anak coretan begini. Apa artinya ini? Di tangan orang lain dia berkata, ya ini gak ada artinya. Tapi di tangan orang yang tahu apa yang harus dia buat, ini coretan bisa berarti. Saya gak sepinter Tino Sidin saudara. Tapi menurut saya ini kalau saya tambahi begini, ini saya kasih mata, saya beginikan, saya kasih begini saudara. Ini jadi Raja Wali menurut saya, walaupun nggak terlalu bagus saudara, right? Ya menurut saya ini jadi Raja Wali kan? Saya nggak sepinter Tino Sidin saudara, tapi ini cukup membuat Anda berkata, setiap coretan itu bisa berarti, tergantung di tangan siapa. Di tanganmu mungkin Anda berkata, apa artinya ini? Tapi kalau Anda seorang tanda petik kreator, Anda akan membuat apapun yang tidak bermakna jadi luar biasa. Amen, saudaraku. Saya bukan Tuhan. Saya cuma bisa gambar sedikit. Belum pernah ikut lomba. Tidak tahu sampai di mana penilaian orang. Tapi itu masih bisa mengubah sebuah coretan yang tidak ada artinya jadi berarti dan bermakna. Orang lihat, Eagle Raja Wali. Kita Kristen Raja Wali. Hal yang lebih hebat dengan Tuhan kita, saudara. Amen. Anda mesti percaya itu. Tapi mereka berkata, di sini ada seorang anak kecil punya 5 roti 2 ikan, tapi apa artinya? Mereka lupa, mereka berhadapan dengan siapa. Engkau hari ini boleh berkata, saya nggak punya apa-apa Pak. Ya betul. Tapi jangan engkau simpan untuk dirimu. Belajar untuk berkata, Tuhan, aku berikan kepadamu. Dan di situ Anda akan melihat sebuah coretan kecil sekalipun akan bisa bermakna besar. Saya teringat sebuah cerita menarik, saudara. Ini true story. Ada seorang ibu yang punya anak kecil, kira-kira usia mungkin 10 tahun, laki-laki. Ibu ini punya obsesi, kepengen satu kali si anaknya jadi seorang pemain piano yang hebat. Dia panggilkan seorang guru dan mulai belajar mencetakan touch piano. Dan ini masih kecil dan dia belum terlalu mahir, dia baru pakai 11 jari, dengan 11 jarinya ini dia coba pencet touchnya. Suatu hari di kota itu dibuat pagelaran konser oleh seorang maestro piano yang hebat namanya Paderewski. Dan ibu ini berkata kepada anaknya, Mama besok akan beli 2 tiket VIP, duduk paling depan. Kita nonton konsernya Paderewski. Anak ini berkata, mau Mama.
Tidak tahu siapa Pede Rizky, pokoknya lihat konser, dia pikir menyenangkan. Kemudian mereka duduk di paling depan, dan tanpa mereka sengaja, mereka bersebelahan dengan tetangga mereka, yang juga pengen nonton dan beli tiket VIP. Si ibu asik ngobrol dengan tetangganya, dia pikir anaknya duduk manis, saudara. Tanpa dia mengerti, anaknya sudah pergi. Ketika konser akan dimulai, di depan ada grand piano yang gede sekali. Tiba-tiba musik dihentikan, di belakang itu ada rombongan orkestranya lengkap sekali. Tiba-tiba lampu dipadamkan, gelap. Dan diumumkan sebentar lagi konser Pede Rizky akan dimulai. Ibu ini pegang anaknya berkata, siap nak, ini akan tampil. Waktu dia lihat dia pegang, kosong kursinya, dia panggil-panggil namanya nggak ada, dia mulai panik, saudara. Anakku hilang. Semua gelap, dia pikir pasti jerit nangis. Tiba-tiba lampu dinyalakan persis pada bagian piano. Ceng. Hanya bagian piano yang nyala. Dan semua kaget. Itu anak sudah nongkrong duduk di kursi piano itu. Ibunya lihat hampir pingsan. Dia berkata, psst, psst, psst. Ini anak tetap kayak anak blow-on, saudara. Ini kok piano gede banget. Aku belum pernah coba. Dan dia nggak bisa main. Terlalu banyak, dia baru belajar beberapa minggu. Dia belum terlalu mahir, hanya pakai 2 jari begini-begini. Dan tiba-tiba dengan perasaan tidak bersalah, dia mulai mainkan Twinkle Twinkle Little Star. Anda pernah tahu lagunya? Teng 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 teng. Anda tahu gitu lagunya? Saya nggak terlalu ngerti, katanya begitu sih saudara saya. Dia mulai. Dan semua orang mulai bingung berkata, ini anak ngaco. Orang sudah mulai resah. Pede Rizky kok jadi anak kecil? Nyanyi lagu begitu, basic banget. Yang nonton itu orang-orang yang jago piano, penggemar orkestra. Semua orang bayar mahal. Yang mereka muncul pertama, anak kecil mainan piano. Dan ini anak dengan merasa tidak bersalah. Si ibu mau maju ke depan, malu ketahuan itu anaknya, dia bengong hampir pingsan. Dan tiba-tiba maestro ini muncul dan jalan di dekatnya. Si anak lihat seseorang dengan pakaian yang begitu rapi, dia berkata, oh ini om yang punya piano datang, saudara. Dan dia sudah beringsut, dia mau pergi, dia takut dia mainan pianonya. Tapi orang maestro ini berkata, don't quit, keep playing. Jangan berhenti, main terus, keep playing, keep playing. Dia bilang main. Ya main lagi saudara, Twinkle Twinkle Little Star. Dan Pede Rizky duduk di sebelahnya. Dia kembangkan tangannya. Dia ikut main di sebelahnya, Twinkle Twinkle Little Star. Dia beri aba-aba semua anggota orkesnya, semua anggota grupnya di orkestranya dia beri aba-aba. Semua yang main biola, yang main bass, semua main dengan gembira. Lagu yang sangat basic bagi mereka, Twinkle Twinkle Little Star. Dengan kebebasan berekspresi, sambil tangan satu dipakai untuk memberi aba-aba orkestranya. Dia main lagi, si anak dengan senang. Oh ada omnya ikut main sama saya. Dia tetap pencet touch-nya. Kadang-kadang keliru saudara, kadang-kadang keliru lagi. Tapi semua kagum melihat 2 orang, seorang maestro dengan bocah baru belajar mainkan Twinkle Twinkle Little Star dengan full orkestra. Anda tahu begitu acara selesai, semua berdiri, semua tepuk tangan bermenit-menit, tidak bisa berhenti. Pede Rizky gandeng anak ini, mereka memberikan hormat. Si anak berkata, aku sudah pinter, semua tepuk tangan buat saya. Lalu semua bangga dan berkata, wow ini pembukaan yang fantastis katanya. Anda tahu, tangan kecil itu kita. Enggak bisa main apa-apa, seringkali meleset, kecepit di tengah-tengah touch-nya kadang-kadang saudara. Tapi ada tangan maestro yang hebat. The creator of the universe. Pencipta alam semesta. Dengan 2 lubang di tangannya. Namanya Yesus Kristus. Apa yang engkau berkata, aku enggak bisa apa-apa. Ikut main dengan dia. Ikut main orkestranya. Ikuti tangannya. Biarkan dia gerakkan orkestra surga.
Sesuatu yang kelihatannya tidak berarti, begitu engkau serahkan dalam tangan penciptamu, engkau akan lihat sesuatu yang berbeda. Amen, saudara. Itu Tuhan. Saya pikir semua orang yang merasa Tuhan pakai hidupnya akan tiba pada kesimpulan yang sama, bahwa kita tidak berdaya, tapi Tuhan kita maha kuasa. Kita akan sampai pada kesimpulan seperti Paulus berkata, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Sebab semua orang pada akhirnya tersungkur dan sadar, Dia itu segala-galanya. Kalau semua orang bertepuk tangan oleh karena kehormatan, saudara, Bede Rizky bisa punya dua pilihan, tempeleng ini anak dan suruh keluar, atau dia main sesuatu yang mentakjubkan. Orang boleh tepuk tangan, orang bisa berkata luar biasa, tapi semua orang tahu yang jadi luar biasa karena dua tangan yang berlubang itu ikut main sesuatu dalam orkestra hidup kita. Amen. Jangan puja anak kecilnya, Anda jumpa dengan pribadi yang keliru. Anda harus mengagungkan tangan sang maestro, the creator of the universe, Yesus sendiri, saudara. Hari ini kau berkata, Pak, saya nggak punya apa-apa. Saya bilang, exactly, tepat sekali. Pak, saya nggak mampu berbuat apapun. Saya berkata, itu yang Tuhan cari. Kalau engkau masih merasa mampu, Dia akan biarkan engkau coba kemampuanmu. Tapi setiap kali orang sampai ke puncak kemampuannya dan berkata, aku tidak sanggup lagi, dan dengan jujur dan rendah hati berkata, aku tidak sanggup lagi Tuhan, di situ pertolongan Tuhan akan muncul dalam hidup kita. Tapi kalau orang masih mencoba begitu rupa, sampai berkata, aku akan berjuang terus dengan kekuatanku, Tuhan akan berkata, silakan. Tapi kalau engkau sadar engkau tidak berdaya dan tidak punya apa-apa, engkau bawa kepadaku yang sedikit dan engkau berkata, ini hidupku Tuhan, aku gak bisa apa-apa. Tuhan berkata, ayo main di orkestraku, nanti aku mengacau Tuhan. Dia berkata, tidak akan, sebab engkau tahu aku menyempurnakan segala sesuatunya. Di hadapanku aku buat semuanya indah pada waktunya. Saya berdoa, semua kita diberi hati seperti itu oleh Tuhan. Kalau itu engkau punya, saudara, itu awal engkau mulai menikmati hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Amen, saudaraku. Ada hal yang begitu simple, yang kita berkata tidak ada artinya, tapi dalam tangan Tuhan itu berarti. Hal yang ketiga, nah perhatikan baik-baik saudara. Saudara mengerti bahwa ada 5.000 laki-laki waktu itu hadir, belum perempuan, belum anak-anak. Sehingga ada yang berkata, diperkirakan 15.000 orang itu, minimal. Saya percaya sebetulnya, tidak hanya anak itu yang bawa bekal. Ya, itu mesti banyak ibu-ibu bawa bekal. Coba Anda kalau ibu-ibu pergi itu, tidak pernah sepi dari makanan. Tanya orang Cirebon, ya. Kalau pergi itu rombongan ke Semarang bawa mentah, pulang bawa masak. Luar biasa kan? Itu mesti begitu, ibu-ibu care karena peduli. Nalurinya begitu. Ini anak mungkin ibunya berkata, nak ibu nggak bisa pergi, tapi dia beri bekal. Saya percaya ada banyak perempuan di situ yang juga banyak bawa bekal. Nah perhatikan ya, Yesus khotbah dulu sepanjang hari. Mereka dengerin pernyataan Tuhan, mereka ikuti kemanapun dia pergi. Dia ngajar ke banyak orang sampai sore itu saudara. Menjelang hari gelap, baru kemudian mujizat itu dia buat. Nah perhatikan ini. Rupanya dari sekian banyak orang yang membawa makanan, si anak ini yang dipilih untuk diminta apa yang dia punya. Dan dari roti yang dia bawa, ingat ya, itu roti jelai. Jelai itu adalah makanan untuk orang miskin sebetulnya. Kalau dia orang mampu, dia pakai roti yang dari gandum. Tapi karena jelai, tanda ini keluarga sederhana, keluarga miskin. Dan si anak ini hebatnya, tidak berkata gini, kok cuman saya yang dimintain? Tante itu bawa banyak. Enggak itu saudara. Ya dia beri itu.
Ketika saya baca ayat ini, Tuhan berkata pada saya begini, bukti bahwa seseorang itu ngerti apa yang aku ajarkan dalam hidup mereka adalah mereka jadi orang yang murah hati. Sebab itu merupakan nature-nya Tuhan. Itu merupakan sifat alamiahnya Allah. Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah kan isi dunia ini sehingga apa? Diberikannya. Kasih itu makin besar, wujudnya adalah kemurahan kepada yang dikasihi. Bukti bahwa anak ini ngerti yang Tuhan ajarkan dari pagi sampai sore adalah dia punya generous heart, hati yang murah. Bukti bahwa Anda tidak ngerti yang dia ajarkan selama ini adalah kita masih coba menahan untuk diri sendiri, saudara. Saya belajar sesuatu. Bukti bahwa Anda ngerti yang selama ini diajarkan, disampaikan adalah ada perubahan, transformasi di batinmu. Dari hati yang penuh dengan self kemanusiaan kita, diubah jadi hati yang makin serupa dengan dia. Makin serupa dengan dia, itu akhirnya hatimu jadi murah. Engkau lepas dari semua belenggu kekikiran dalam hidupmu. Nah, banyak orang yang berkata gini, Pak, saya ingin merdeka, Pak. Saya berkata, kadang-kadang engkau tidak tahu yang engkau katakan. Kemarin kita belajar loh, bahwa sering kali kemerdekaan itu mengerikan bagi banyak orang. Ya, saudara melihat bahwa banyak orang Israel menggerutu terus ngomel sepanjang 40 tahun. Sehingga dari mereka yang lahir di Mesir, cuma 2 yang bisa masuk Kanaan, Joshua dan Kaleb. Kenapa? Ternyata setelah mereka dimerdekakan, kemerdekaan itu mengerikan bagi mereka. Perbudakan lebih aman bagi mereka. Anda tahu di Kalimantan itu ada, ini kok ngomong binatang terus, tapi ini contoh bagus, saudara. Daripada ngomongin orang sakit hati, kita ngomongin binatang aja. Di Kalimantan itu ada penangkaran atau pemeliharaan orang utan. Karena hampir punah, dipelihara. Ada yayasannya itu. Mereka dididik, dirawat, tapi tetap dikasih makan. Setelah mereka cukup kuat, dilepaskan ke alam bebas. Tidak semua survive. Sebagian tetap balik ke kandang lamanya. Kenapa? Kebebasan mengerikan. Belenggu nyaman bagi mereka. Walaupun terbelenggu, pokoknya dapat makan. Anda ngerti? Makanya orang Israel bolak-balik berkata, aku ingat di Mesir, kuali penuh makanan, ada bawang ini, makanya saya nggak doyan bawang itu Mesir. Karena ini, karena itu, segala macam orang ngomong. Ingat dulu lebih enak, digebukin nggak apa-apa, tapi dapat makan. Dihina terus nggak apa-apa, yang penting bisa makan. Begitu dibebaskan, mereka takut dengan kebebasan. Dan itu karena apa? Yang di dalamnya masih terbelenggu. Bukti bahwa kita mengerti yang Tuhan ajarkan adalah kalau engkau bisa punya hati yang hatinya makin seperti Dia. Makin tidak terikat dengan dunia ini. Makin apapun yang Dia berkata, berikan kepadaku, dengan rela engkau berikan, tanpa engkau mencoba menahannya. Dan saya beritahu saudara, kebebasan seperti itu ternyata nikmatnya luar biasa. Kalau engkau mau diajar Tuhan, hidup dalam kebebasan Dia, saya berkata tidak seperti yang engkau duga, sama sekali tidak menakutkan, sebab penyertaan Tuhannya luar biasa. Saya ngomong begini, ada orang tanya sama saya, mana mungkin Pak orang kok bebas, itu kok menakutkan? Saya berkata oke, saya cerita pengalaman saya, lalu saya berkata, kalau engkau ngalami yang sama berani tidak? Pengalaman apa katanya? Gini saya berkata, sejak sekian tahun yang lalu, saya kan dipesani Tuhan lewat Pak Yusak, kamu mesti hidup seperti caraku hidup, soal keuangan. Berapapun dari siapapun uang yang kau terima, tidak otomatis milikmu. Kamu tanya aku dulu, kalau aku suruh berikan orang lain, berikan orang lain. Kalau untuk jatahmu, baru engkau kembalikan perpuluhan, sisanya kamu nikmati.
Saya berkata pada saudara, saya tidak mengatakan tiru seperti ini semua caranya. Enggak, setiap orang diminta Tuhan berbeda, tapi tetap kemerdekaannya harusnya sama. Saya diberi anugerah, saya tahu ini anugerah, diberi kesanggupan, sekian tahun saya jalani. Nah, ini terakhir saya ngalami. Bulan lalu saya ke Jakarta, saya lagi seminar, ada satu anak muda datang ke saya begini, Pak, saya baru kerja Pak, saya import barang, saya jual, saya untung 20 juta. Terus saya ngomong, Tuhan ini kan buah sulung, aku harus persembahkan. Terus dia tanya, ke siapa Tuhan aku berikan buah sulungku? Tuhan ngomong gini, kasihkan ke hambaku Petrus Agung. Jadi kalau Anda dikenal Tuhan itu lumayan loh saudara, itu ada koneksi-koneksinya, ngerti? Makanya Anda harus dikenal Tuhan itu penting. Nanti ke surga Tuhan berkata, apa kabar? Kalau nggak dikenal Tuhan, siapa Anda? Wah itu repot saudara, ngerti? Hati-hati makanya. Saya mau tanya, apakah kira-kira kalau Tuhan ketemu saudara itu, ingat tidak sama saudara? Makanya sering-sering muncul dalam doa, dalam hadiratnya, jangan suka kelayapan kemana-mana saudara, supaya wajahmu dikenal di kerajaan surga, amin. Kalau jarang-jarang muncul nanti takutnya Tuhan berkata, siapa ya Anda ya, kok belum pernah kenal, nah itu repot. Iblis berkata, saya kenal, ya wes punyamu katanya, itu bahaya saudara, itu bahaya. Tidak ngutuki loh, hanya memperingatkan saudara. Jadi dia berkata, Tuhan ngomong, kasihkan Petrus Agung. Dia bilang, Pak ini giro Pak, 20 juta buat Bapak. Saya terima. Langsung dia bilang, Tuhan ini buat siapa? Langsung dia berkata, bukan buat kamu, berikan untuk pembangunan rumahku. Terus saya telepon istri saya bilang gini, kamu kan nggak butuh uang toh? Dia bilang enggak, Tuhan memberkati, cukup semua yang kita butuhkan. Kenapa tanya begitu? Terus saya bilang, ada orang ngasih 20 juta, Tuhan bilang bukan buat kita, untuk rumah Tuhan. Ya sudah, kasihkan aja. Udah, kasihkan. Saya simpen karena saya belum pulang ke Semarang. Hari kedua saya seminar, ada orang datang lagi. Pak, ini ada berkat buat Bapak pribadi. Dia kasih saya 17,5 juta. Saya tanya lagi, Tuhan ini buat siapa? Bukan buat kamu, untuk bangun rumahku. Amin, saya bilang. Saya beritahu istri saya lagi, kan kamu tidak butuh kan? Loh kenapa? Ada lagi 17,5, Tuhan bilang buat rumah Tuhan. Amin, dia bilang. Ya sudah. Enggak lama, 3 hari kemudian datang lagi saudara. Buat Anda 22,5. Ada setengahnya, 22,5. Tuhan ini buat siapa? Bukan buat kamu, untuk rumahku. Jadi dalam seminggu berapa saudara? 60 juta. Lumayan tuh. Itu bisa untuk makan nasi lengkong itu berapa tuh? Itu banyak loh, setahun nggak habis loh, 60 juta tiap hari sampai mukanya kayak nasi lengkong itu tetap nggak habis saudara. 60 juta itu lumayan loh, gitu. Sudah. Lalu kemudian nggak lama datang lagi, ngasih lagi 1 juta 1,2 berapa? Tuhan ini lagi buat rumah Tuhan ya. Sedikit ya, iya dibandingin itu ya sedikit. Itu buat kamu katanya, bayangin. Mau gitu saudara? Menakutkan tidak bagi saudara? Ayo, pokoknya ini. Itu kebebasan. Dan saya bersyukur kami tidak perlu menangis. Menyanyikan lagu Sayonara kepada 60 juta. Nggak perlu. Freedom, merdeka aja. Nah, saya beritahu saudara ya, itu nikmatnya luar biasa. Saya bilang, aduh Tuhan, aku bersyukur. Hidup tidak dikendalikan duit. Berapa banyak orang berjuang itu. Kalau perlu dia bunuh orang lain. Hanya untuk beberapa rupiah. Tapi Tuhan mau sebetulnya beri kita kemerdekaan, saudara. Enak merdeka itu. Diminta kasih. Ya tak? Akan rugi Pak, siapa bilang? Bukankah tujuan hidup kita menyukakan hati Tuhan? Bukan cari duit saudara. Duit itu ada. Nah, Bapak kalau ngomong gitu, saya kan berbeda. Loh memang setiap orang berbeda. Bukankah kita nyembah Tuhan yang sama dan baca Alkitab yang sama? Nah, saya sampaikan demi kasih Tuhan saudara. Ini kebenaran. Ketika diminta, jangan berkata, yang lain kan juga punya, kok nggak diminta?
itu urusan masing-masing Tuhan dengan dia. Anak ini diberi kehormatan luar biasa. Dan waktu dia persembahkan, dilipat gandakan Tuhan dengan hebat sekali. Amen. Masih mau merdeka? Ya separuh-separuh lah Pak, selama nggak terlalu menakutkan boleh lah. Tapi kalau begitu ya pembinaan dulu lah 5 tahun lagi, terlambat saudara. Anda tahu terikat gitu nyiksa, gitu. Dagang rugi 10.000, 3 hari 3 malam nggak bisa tidur. Wah aku bodoh ya, kok ditawar gitu kok boleh ya. Anda tahu kan gitu kan? Loh nilai hidupmu kok cuma cemban loh saudara. Hidup kita ini tidak ternilai, dibayar mahal oleh darah Yesus. Amen, saudara. Saya nggak hanya ngomong, karena saya berkata kemerdekaan itu nikmatnya luar biasa. Nikmat. Saya bersyukur istri saya diberi anugerah yang sama. Gak pernah ribut tuh. Dia gak pernah, oh seandainya 60 juta, enak buat kita. Enggak. Saya beritahu saudara, kebebasan itu luar biasa. Bebas artinya begini, bukan kau bisa berbuat semaumu. Bebas artinya engkau selalu bisa berkata ya dengan apa yang Tuhan mau. Itu kebebasan. Bukan semerdeka maunya kita sendiri. Tapi selalu bisa dalam anugerahnya berkata, baik Tuhan, ya Tuhan, dengan apapun yang dia mau. Amen. Yang terakhir, yang keempat, perhatikan saudara. Kalau Anda baca pada akhir kisah ini, tadi pagi saya sempat cerita dengan Pak Gideon. Lihat bahwa sebetulnya kalau Anda baca, itu kan 5 roti 2 ikan. Tapi yang sisa 12 bakul, saya mau tanya ya, dengerin. Rotinya saja, ikannya saja, atau roti dan ikan? Ayo baca. Yang sisa apa? Roti. Ikannya disebut sisa enggak? Tidak. Ayo. Kenapa kok ikannya enggak sisa? Ya, yang dilipat gandakan kan roti dan ikan. Tapi yang sisa 12 bakul cuman rotinya. Ikannya tidak. Ada yang bilang gini, kan ikan gampang basi Pak. Kalau digandakan kan nanti kan terlalu lama basi. Yesus berhadapan dengan orang Yahudi loh saudara. Tidak pernah mau rugi loh. Itu kalau tersisa langsung buka toko ikan itu mereka. Percayalah. Nggak ada itu basi itu. Mereka kan beramai-ramai bawa pulang itu untuk keluarga mereka. Ada yang berkata gini, ya Pak tapi kan modalnya kan cuma 2, kalau roti kan 5. Loh kalau 5 bisa sisa 12 bakul, 2 ya mestinya sisanya minimal 5 bakul toh saudara. Tapi kok 0, kok 0? Ada yang berkata, oh ini orang-orang gemar makan ikan Pak. Jadi ikannya makannya banyak banget. Sampai kayak ikan semua mukanya. Tadi siang kita makan apa? Ikan kambing ya Pak ya. Kayak kambing depannya. Bukan kayak ikan. Wah tapi itu teori kan saudara. Dan Alkitab gak pernah berkata, maka mereka makan ikan sebanyak-banyaknya sehingga baunya ikan semua. Enggak saudara. Kenapa yang sisa kok rotinya, ikannya enggak sisa? Nah saya tunjukkan ini. Makanya kalau baca firman, kalau Tuhan tidak menjelaskan, tidak ada orang yang bisa ngerti. Coba lihat ya, ayat yang ke-11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Itu sebenarnya titik koma tuh. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Nah perhatikan gini, waktu Tuhan memecah-mecahkan roti, itu orang-orang nggak ngerti akan apa yang dia buat. Sehingga mereka tidak pernah berkata gini, ya tolong dong sekian ribu, enggak. Dia bebaskan Tuhan, melipat gandakan seperti yang Tuhan mau. Jadi kan Tuhan kan rotinya dulu, roti kan. Jadi waktu dia buat itu mereka bingung, apa yang terjadi mereka nggak tahu. Ternyata mereka tahu, oh dilipat gandakan sama Tuhan. Ngerti? Roti dibagi.
Selesai roti, dia ambil ikan. Nah, waktu ngambil ikan, pada mikir, loh kalau dapat rotinya segini, ikannya harus segini dong. Rupanya permintaan mereka itu dikalkulasi sama malaikat, keluar angkanya, Alkitab berkata, Yesus melipat gandakan sesuai dengan yang mereka kehendaki. Nah, ini pelajaran saudara. Kalau engkau datang ke Tuhan dengan kehendakmu, Anda hanya terima just enough, sekedar cukup. Tapi kalau engkau datang ke Tuhan berkata, sesuai kehendakmu Tuhan, engkau akan terima more than enough, lebih dari cukup. Yang membelenggu Tuhan adalah kehendak manusia kita. Seringkali kita punya kehendak sendiri. Kita berkata, ini loh Tuhan yang aku mau. Kalau engkau memperjuangkan kehendakmu, paling-paling sekedar cukup yang engkau dapatkan. Tapi kalau engkau melepaskan Tuhan, merelakan dia berbuat apapun yang dia mau, engkau akan dapat more than enough, lebih dari cukup. Tapi saya mau katakan ya saudara, untuk melepaskan kehendak kita, perlu Getsemani. Sampai peluhnya itu campur dengan darah. Dia baru bisa berkata, tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Lah itu Mesir tuh. Cabut Mesir dari kita itu saudara. Selama mereka masih punya Mesir dalam mereka, di padang gurun, mereka hanya terima just enough. Mana tiap pagi sekedar cukup untuk mereka. Disimpan lebih malah berulat dan busuk. Waktu mereka masuk tanah Kanaan, Mesir disingkirkan dari hidup mereka. Mereka nikmati limpah, more than enough. Ini pelajaran buat semua kita. Jangan datang ke Tuhan dengan Anda berkata, ada teman saya berkata ini, kamu pengen apa sih? Oh, saya sedang mengajukan proposal dengan Tuhan. Kayak masuk ke perusahaan aja. Saya mengajukan proposal. Sampai hari ini susah diberkati. Sebab proposalnya dia. Harusnya dia berkata, aku menantikan rencana Tuhan dalam hidupku. Kalau engkau mengaminkan yang dia mau, engkau akan terima more than enough, lebih dari cukup. Kalau engkau memaksakan kehendakmu, paling-paling engkau terima just enough. Anda belajar sesuatu? Waktu Yesus bagi roti, tidak ada orang berharap berapa yang dia mau bagi. Dibiarkan, dibebaskan Tuhan kerja. Waktu dibebaskan dia kerja, sisa 12 bakul. Waktu mereka berkehendak, malah membatasi kuasa Tuhan. Mereka terima sekedar cukup dan tidak ada sisa. Saya percaya dengan tujuan itu, firman ini disampaikan buat kita. Saya berdoa 4 hal ini jadi bekal buat hidupmu. Belajar kenal dia lebih lagi. Belajar menyerah dalam kehendaknya. Anda akan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amen. Mari berdiri bersama-sama.